Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik dan calon pendidik. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa? Atau bagaimana caranya agar materi pelajaran bisa lebih mudah dipahami? Nah, dalam video ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat langsung bagaimana mahasiswa PPG UIN Malang menjawab tantangan tersebut melalui praktik PPL dengan pendekatan pembelajaran P5 PPRA. Yuk, simak keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ada orang semangat ini. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, ada yang sakit hari ini? Boten, yang di sekolah ya insya Allah sehat semua. Tapi saya lihat di sini tadi ada yang nggak masuk. Siapa namanya? Ahmad Mahendra Aldiansyah sama Muhammad Hari Suwarto. Nilta ini ada nggak? Nilta Zakia ini mana? Oh, di sini tadi set. Tadi pagi nggak ikut? Nggak ikut olahraga. Tania Putri. Tadi nggak ikut olahraga juga? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama agar pelajaran hari ini barokah. Monggo, waktu saya berikan kepada Anda ketua kelas. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kaya. Alhamdulillah, semoga dengan doa bersama yang kita panjatkan kepada Allah, semua kegiatan pembelajaran hari ini bisa mendapatkan barokah yang luar biasa dan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam kurikulum Merdeka, ya, selain kalian itu belajar fokus pada materi saya yaitu pendidikan agama Islam, tentu juga perlu diselipkan bekal-bekal nilai-nilai P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun untuk pelajaran agama Islam perlu juga ditambahkan yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini mulai bingung anak-anak ya. Berarti apakah tidak cukup Pak? Dengan P5 cukup anak-anak. Tapi agar lebih bermakna dan bermanfaat, apalagi nyambung dengan pelajaran agama Islam, tentu kalian sebagai pelajar harus memiliki profil rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Yang artinya kalau pelajar, apalagi pelajar itu seorang muslim, seorang pelajar muslim itu harus menjadi perekat atau rahmat untuk seluruh golongan. Anak pelajar muslim dari SMK Jatirejo ketika dia lulus nanti, dia harus berkiprah menjadi sinar bagi seluruh masyarakatnya. Tidak boleh hanya berdiam diri, apalagi penganggu. Naudzubillah min dzalik. Bagi lulusan SMK itu berbeda dengan anak-anak SMA. Karena anak SMK itu tujuannya ketika sudah lulus itu lebih banyak. Target Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, lulusan SMK, kalau sudah lulus kalian targetnya ada 3, yaitu BMW. Apa itu B-nya? Bekerja. M-nya melanjutkan pendidikan. W-nya apa? Wirausaha. Targetnya seperti itu. Namun anak-anak, ya, berdasarkan data statistik, beberapa akhir tahun ini ternyata mayoritas penyumbang pengangguran di Indonesia adalah lulusan SMK, SMP, SMK. Sedangkan kalian adalah siswa SMK. Pak Adin berharap ya 3 tahun ke depan ketika kalian lulus, janganlah kalian menjadi salah satu penyumbang jumlah penganggur. Lulus kerja minimal, ya, jalani salah satu dari ketiga target kementerian tadi. Bekerja, melanjutkan kuliah atau pendidikan boleh, atau berwirausaha. Nah, pada hari ini Pak Adin akan fokus
dalam proyek B5 ini membantu kalian untuk menjelaskan bagaimana cara siswa SMK agar mudah atau bisa dalam mengeksplorasi karir atau bekerja. Nah, karena tujuan anak-anak SMK berbeda. Kalau anak SMA mungkin fokusnya adalah kuliah, tapi kalau anak SMK B yang nomor 1 adalah bekerja. Untuk tahap yang pertama, Pak Adin akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah sesi lokakarya eksplorasi karir. Jadi kita nggak langsung praktek kerja dulu, kita eksplorasi dulu, mengobservasi. Apa saja sih macam-macam karir itu? Yang pertama tentu harus pengenalan. Sesi pengenalan, itu nanti kita akan memperkenalkan konsep pekerjaan dan pentingnya persiapan karir. Yang kedua adalah kontekstualisasi. Kalau sudah tahu apa itu bekerja, apa itu pentingnya persiapan karir bagi anak muda, kamu harus melakukan survei tentang peluang dan tantangan karir di daerah mereka masing-masing. Di daerah kita khususnya Kota Mojokerto. Persaingan kelebihan SWOT kita apa? Berbeda dengan daerah yang ada di ibu kota. Apalagi di kota seperti Surabaya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah pengenalan kontekstualisasi tentu harus ada aksi. Yaitu mengadakan lokakarya dengan mengundang profesional dari berbagai bidang untuk berbagi pengalaman. Ya, kita nanti akan meninjau, bertanya kepada para profesional yang sudah bekerja untuk memperhatikan bagaimana mereka bekerja di dunia usaha atau di dunia pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah kalau sudah mengenal, sudah kontekstualisasi dan juga beraksi, kita perlu refleksi. Ya, kita perlu menulis jurnal refleksi tentang pengalaman yang kita dapatkan pada hari ini. Wawasan yang diperoleh itu apa saja dari lokakarya hari ini. Kemudian setelah melakukan refleksi, kita akan melakukan tindak lanjut. Menyusun rencana pengembangan karir individu masing-masing berdasarkan minat dan potensi yang ditemukan. Karena pada hari ini pasti setiap dari individu kalian memiliki cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin jadi masinis, ada yang jadi mekanik. Kalau kalian kan jurusannya adalah teknik sepeda, otomatis selama 3 tahun kalian akan dididik sebagai seorang mekanik sepeda motor. Nah, Pak, kalau saya nanti lulus, selain saya pintar sepeda motor, tapi saya ingin menggeluti dunia pekerjaan yang lainnya, boleh atau tidak? Boleh sekali. Yang penting halal kalau dalam agama Islam. Oke, anak-anak, persiapkan buku catatan kalian untuk LKPD. Monggo. Mari kita mulai aktivitas yang pertama, yaitu mengenal dunia kerja. Ya, sekarang saya harap semuanya tenang, duduk tenang, lihat ke depan. Ya, saksikan video berikut ini. Ya, anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Ini profesi ya, macam-macam ya. Ada guru. Kalau guru itu seperti saya, bekerjanya di sekolah. Ada juga yang mungkin nanti ingin jadi tentara. Tentara bertugas untuk melindungi negara. Nih, profesi idola kalian, polisi. Membantu menjaga keamanan. Tampilnya keren seperti itu. Ada yang ingin jadi damkar, monggo. Pemadam kebakaran. Ada yang ingin jadi astronot, pinter matematika, penasaran dengan luar angkasa, monggo. Nah, ini. Ada juga yang pinter masak, suka kuliner, silakan ditekuni, Anda menjadi koki ya. Chef. Ada yang punya lahan sawah di rumah, nah jadilah petani. Warisan keluarga itu tolong dibudayakan, jangan dijual. Ada yang ingin main di laut, nah jadi nelayan, monggo. Yang suka ke pantai, ya. Yang suka kereta api, jadi masinis, monggo ini. Ya, cinta kereta api, railway fans. Yang suka pelayaran, sekolah pelayaran, lulus, monggo. Banyak anak SMK yang keluar lulus jadi nakoda banyak. Sopir, ini favorit, ini jelas ini. Skill yang harus dimiliki oleh anak laki-laki ya. Sambil bekerja, nge-grab gak apa-apa. Mau upgrade SIM-nya, nyetirnya nyetir pesawat, monggo, boleh. Nah ini selanjutnya, yang cantik-cantik, boleh jadi pramugari. Ada Citylink, ada Garuda, ya silakan. Yang pinter kesehatan mau jadi dokter, monggo. Nah, dokter semua bidang. Ada yang nggak terlalu pinter tapi menjadi perawat, merawat orang sakit. Oh. Nah, ada yang suka mengasuh anak kecil, jadi bidan, ya. Boleh, silakan. Yang sukanya minum obat, ngatur-ngatur obat, nih, apoteker. Istri saya ya apoteker ini soalnya.
Arsitek yang pintar rancang-rancang bangunan, monggo. Proyek ya banyak di mana-mana, silakan. Ini juga pekerjaan. Yang pinter selebgram, monggo. Beraksi. Yang suka olahraga, yang tadi ketika olahraga berprestasi, nah silakan. Mau jadi timnas U20, monggo ikut ya. Pelukis, monggo. Yang punya insting seni, belajar sama Pak Dimas ya. Yang punya suara emas, nah, jadilah penyanyi. Sekarang kan yang terkenal anak SMA Niken itu ya. Pramusaji, ini yang biasanya kerja di kafe-kafe, restoran, pengantar, pramusaji. Nah, yang suka joget-joget, penari juga profesi. Nah, wartawan. Ya, silakan jadi wartawan. Ada orang tuanya wartawan di sini. Nah, monggo. Pustakawan, gemar mau baca buku, silakan kerja di perpustakaan. Ada PNS pustakawan ada, pengusaha. Nah, ini jelas ini. Ini cita-cita wajib bagi anak-anak ya sebagai seorang pengusaha. Nah, ini sekarang. Apa cita-citamu? Coba dijawab Mas Faril. Apa cita-citamu, Mas? Belum kepikiran setelah melihat tadi loh. Atau cita-citamu ketika kamu kecil dulu pengen jadi apa? Pengen chef. Oh. Kalau Mas Akbar Alfi, ini jadi apa? Masinis sampai saat ini juga pembuatan. Kalau Rifki Putra, mana? Apa cita-citamu, Mas? Oh, mekanik. Ya, cocok dengan jurusan yang kamu ambil. Jadi anak-anak, perhatian. Halo, mohon perhatian. Jadi seorang pelajar, apalagi kalian sudah memasuki masa remaja seperti ini, jangan sampai kehilangan tujuan. Karena tujuan atau cita-cita itu adalah yang akan menjadi pedoman kalian menuju target kehidupan. Dan pastikan kalau kalian memilih cita-cita, pilihlah cita-cita yang seperti ini tadi. Tapi jalurnya tentu harus jalur yang sesuai agama, yaitu halal. Sesuai dengan syariat, sportif, tidak curang, halal. Yang dijual ya barang-barang yang halal, jangan barang-barang yang haram. Oke, kita kembali lagi ya. Kita tadi sudah mengenal berbagai macam profesi. Sekarang saya beri kesempatan 25 menit. Anda menggunakan platform pencarian informasi karir online untuk meneliti berbagai jenis pekerjaan. Ya, silakan buka LinkedIn atau Jobstreet. Cari di situ berbagai macam pekerjaan dan gajinya. Saya beri waktu 25 menit dari sekarang. Silakan. Nah, silakan kamu cari pekerjaan. Nah, di situ kamu lihat berapa gajinya itu. 9 sampai 13 juta. Loh, 9 sampai 13 juta dan barangkali mau pindah jurusan nanti ke akuntansi, monggo. Yang lainnya silakan juga ya. Cari di Jobstreet contoh-contoh pekerjaan dan gajinya. Nah, dicari jurusan yang kamu sukai, pekerjaannya apa. Nah, lihat di situ tawaran gajinya yang ditawarkan berapa. Ada mulai 4 juta ya. Minimal UMR di Mojokerto berapa? 3 jutaan ya. Nah, ayo silakan dicari semuanya, searching. Ingat ya, caranya buka Jobstreet, pilih profesi yang kamu inginkan, kamu kemudian fokus ke gajinya sama tugasnya apa saja. Itu sebagai penyemangat ya. Oke, anak-anak ya. Alhamdulillah tadi kalian sudah mulai melihat di Jobstreet itu banyak berbagai pekerjaan yang sesuai yang kamu minati. Di situ gajinya bermacam-macam, job desk-nya juga beragam, dan penempatannya juga seluruh Indonesia. Nah, sekarang setelah kalian mengenal, melihat overview ya,
beberapa contoh lowongan kerja yang terbuka. Sekarang mari kita menuju langkah yang ketiga, anak-anak. Langkah ketiga tugas kita apa? Mengisi LKPD bagian A dan B. Ya, tolong dilihat dengan serius. Dibuka buku tulisnya sekarang. Ayo semuanya. Apa? Nah, ini contohnya. Sekarang ditulis seperti ini. LKPD mengenal dunia kerja. Tuliskan nama, kelas, dan tanggal hari ini. Ya, sendiri-sendiri. Karena ini adalah tujuannya untuk pekerjaan. Langsung kalau sudah kerjakan yang A dan B. Kalau ini kan gampang, nama, kelas, tanggal masuk ke hafal ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Kalau sudah langsung dikerjakan huruf kolom A dan B. Yang A pertanyaannya ada 2. Sebutkan 3 pekerjaan yang menarik bagi Anda. Nah, pekerjaan apa saja? Guru, mekanik, pedagang, silakan. Nah, ini tadi identitasnya, nama, kelas, dan tanggal. Untuk yang A pertanyaannya 2 ini. Sebutkan 3 pekerjaan yang menarik bagi Anda. Kalau sudah menemukan 3, pilih salah satu yang paling kamu favoriti. Kalau sudah nemu yang favorit, tuliskan 3 hal yang Anda ketahui tentang pekerjaan tersebut. Kalau yang B, nah, langsung bertanya kepada pekerja yang profesional. Tuliskan 2 pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada seorang pekerja. Apa pertanyaannya? 2 aja. Baru setelah kalian mendapatkan jawabannya, nah, apa yang Anda pelajari dari jawaban pekerja tersebut? Ya, kedua soal ini tolong dikerjakan sekarang. Oke, waktunya berapa menit Pak Adin? Nah, waktunya lumayan ya. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Ini LKPD-nya tadi. Selamat mengerjakan. Cut. Anak, mungkin kan kalian bertanya ya. Untuk yang B tadi kok sulit Pak Adin. Gimana cara jawabnya? Tuliskan 2 pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada seorang pekerja. Oke lah, pertanyaannya sudah kalian siapkan. Untuk yang nomor 4 ini, yang B ini kan bingung kalian ya. Cara menjawabnya adalah seperti ini. Kalian bisa melakukan sesi tanya jawab virtual dengan pekerja profesional ya. Bisa juga itu orang tua kalian, misalnya yang ditarget itu, orang tua kalian di rumah mekanik, orang tua kalian di rumah petani, ya. Silakan mulai dari sekarang bisa chatting, tanya ke orang tua masalah pekerjaan ini, ya. Atau bisa juga kalau punya kenalan senior, mekanik atau masinis yang sedang menjalani profesi tersebut, kamu boleh bertanya kepada mereka. Oke, silakan jalani sesi tanya jawab itu sekarang juga. Waktunya 10 menit dari sekarang. Mana yang kesulitan? Dikerjakan. Profesi apa yang kamu pilih? Tentara, kantoran, sama polisi. Ya, mana yang kamu pilih akhirnya di nomor 2? Oh, semuanya. Pilih salah satu saja. Kalau kamu pilih apa? Oh, mekanik. Ya. Kalau ada kendala nanti tanya ke Pak Adin ya. Oke anak-anak, tadi saya lihat, alhamdulillah kalian sudah melakukan wawancara dengan beberapa pekerja profesional ya. Ada yang curhat dengan orang tuanya, kalian sudah mendapatkan jawaban masing-masing, sudah dituliskan ya di bukunya. Oke, maka sebagai wujud kalian sudah memahami tadi, mari kita menuju ke langkah yang terakhir, yaitu refleksi. Refleksinya bagaimana? Yaitu dengan mengisi kolom yang C. Di sana nanti kalian akan merefleksikan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Menggunakan platform diskusi online untuk berbagi refleksi dengan teman sekelas. Ya, untuk yang kolom C ini selain kamu tulis di bukumu, jangan lupa diketik di WA.
Ya, di foto. Kalau males ngetik, foto aja di WA. Saya ingin membacanya juga. Pertanyaannya apa, Pak? Nah, untuk yang C, pertanyaan seperti ini, rencana masa depan. Apa cita-cita pekerjaan Anda? Nah, dijawab di sini. Kemudian setelah menentukan cita-cita, tuliskan 2 hal yang perlu Anda lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Misalnya, kalau kamu butuh contoh, cita-cita saya adalah sebagai tentara angkatan laut, prajurit angkatan laut. Maka tuliskan 2 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, lulus SMK, kemudian memenuhi persyaratan untuk menuju tentara, ya. Nah, kemudian yang B adalah daftar secara online ataupun offline dan berlatih memenuhi kompetensi fisik dan juga intelektual. Cek lulus, biar lulus kalau mau targetnya jadi tentara. Begitu juga dengan profesi yang lainnya. Kalau jadi guru minimal kuliah dulu. Kalau sudah kuliah baru mengikuti program sertifikasi pendidik. Oke. Silakan mengerjakan. Waktunya 10 menit juga. Mulai dari sekarang. Bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya anak-anak, saya bangga dengan kalian. Pada hari ini sudah bisa melakukan aksi dengan wawancara dengan orang tua masing-masing. Ada yang menelpon seniornya yang di luar yang sudah mendapatkan profesi. Kalau sudah mendapatkan pertanyaan juga pada akhirnya tadi kalian sudah menentukan cita-cita kalian dan juga sudah direfleksikan, sudah dikirim. Pak Adin bangga. Ya, hari ini untuk tahap pertama P5 kepekerjaan, yaitu tentang mengenal macam-macam profesi, Pak Adin anggap sudah selesai. Alhamdulillah. Mari kita akhiri sama-sama dengan bernyanyi Project P5. Profil pelajar Pancasila, oke? Masih ingat ya? Oke, 1, 2, 3. Pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berahlak. Oke, ketua kelas silakan diakhiri dengan doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditambah doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.